Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf baru bisa bikin video karena baru pulang dari sebuah acara. Dan saya akan jelaskan sedikit karena waktunya sudah cukup malam. Terkait hadis bahwasanya di akhirat Allah itu menggiring dan mengumpulkan hamba-hambanya. Kemudian Allah itu memanggil mereka dengan sebuah suara, yang mana suara tersebut didengar oleh orang yang jauh sebagaimana didengar oleh orang yang dekat. Nah, terkait hadis ini, Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Al-Asma' wa Sifat juz 2 halaman 29, beliau menjelaskan begini. Jadi perhatikan di sini nama Qasim dan Ibnu Aqil. Ini ada Al-Qasim bin Abdul Wahid dan Abdullah bin Muhammad bin Aqil, Ibnu Aqil. Qasim, Ibnu Aqil. Ya, diingat-ingat ini. Imam Al-Baihaqi menjelaskan begini. Wa hadza haditsun tafarrada bihil Qasim Ibnu Abdul Wahid an Ibnu Aqil. Hadis ini diriwayatkan, redaksi semacam ini, diriwayatkan seorang diri oleh Qasim bin Abdul Wahid dari Ibnu Aqil. Kemudian Imam Al-Baihaqi melanjutkan, wa Ibnu Aqilin wal Qasim Ibnu Abdul Wahid Ibni Aiman Al-Makki lam yahtajjah, keliru harkat ini, lam yahtajjah bihima syaikhani Abu Abdullah al-Bukhari wa Abul Husaini Muslim ibnul Hajjaji An-Nisaburi. Adapun Ibnu Aqil dan Qasim bin Abdul Wahid bin Aiman Al-Makki, perhatikan yang tadi Qasim dan Ibnu Aqil. Ibnu Aqil dan Qasim ini dua syekh, yaitu Imam Bukhari dan Muslim, tidak berhujjah dengan mereka berdua. Jadi Imam Bukhari dan Muslim itu tidak berhujjah dengan riwayat Ibnu Aqil dan Qasim ini. Kemudian mari kita lanjutkan. Walam yukhrija hadzal haditsa fi shahihi bi isnadihi. Dan mereka berdua, yaitu Imam Bukhari dan Muslim, tidak mentakhrij, tidak mengeluarkan hadis ini di dalam kitab As-Shahih dengan sanad-sanadnya. Jadi hadis ini tidak terdapat di dalam kitab hadis sahih, kitab hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim. Tidak ada. Jadi Imam Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkan hadis ini di dalam kitab As-Shahih. Kemudian beliau melanjutkan, Imam Al-Baihaqi melanjutkan, wa innama asyara al-Bukhari ilaihi fi tarjamatil babi. Sesungguhnya Imam Al-Bukhari hanya memberi isyarat kepadanya di dalam terjemah bab. Kemudian Imam Al-Baihaqi melanjutkan, waqtalafal huffazu fil ihtijaji biriwayat Ibni Aqilin lisu'i hifdzihi. Dan imam-imam hadis yang bergelar hafiz itu berbeda pendapat di dalam berhujjah dengan riwayat-riwayat Ibnu Aqil. Nah, di sini ada rawi bernama Ibnu Aqil, Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Nah, terkait orang ini, Ibnu Aqil ini, imam-imam yang bergelar hafid, imam-imam hadis yang bergelar hafid, yaitu para hufad di dalam ilmu hadis, itu berbeda pendapat di dalam berhujjah dengan riwayat-riwayat Ibnu Aqil. Kenapa? Lisu'i hifdzihi, karena buruknya hafalan Ibnu Aqil. Jadi Ibnu Aqil ini adalah seorang rawi yang memiliki masalah di dalam hafalannya. Kemudian Imam Al-Baihaqi melanjutkan, walam tasbut sifatus sauti fi kalamillahi azza wa jalla au fi hadithin sahihin anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ghairu hadithihi. Dan tidak terdapat keterangan tentang sifat saut di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain hadis ini. Maka kata Imam Al-Baihaqi, walaisa bina daruratun ila isbatihi. Oleh sebab itu tidak ada kondisi darurat bagi kami di dalam menetapkan suara.
bagi sifat kalam Allah. Nah, jadi perawinya bermasalah di dalam hafalannya. Dan tidak ada dalil di dalam Al-Quran ataupun hadis sahih tentang sifat suara. Oleh sebab itu kata Imam Al-Baihaqi, tidak ada kondisi darurat, tidak ada kondisi mendesak untuk menetapkan adanya saud di dalam kalam Allah Ta'ala. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini, karena waktunya ini sudah cukup malam dan saya baru pulang, ingin segera beristirahat. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam.